Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from group 3. So today we want to explain to you the material about gene expression. So we have 3 members. The first one is Rini Anggraini, she is myself. The second one is Helmina Tifna, and the last one is Dori Asara. Okay, the first material will be explained by Dori Asara. So, Dori Asara, time is yours. What is gene expression? Ekspresi gen adalah proses penentuan sifat suatu organisme oleh gen. Suatu sifat yang dipunyai oleh suatu organisme merupakan hasil proses metabolisme yang terjadi di dalam sel. Proses metabolisme dapat berlangsung karena adanya enzim yang berfungsi sebagai katalisator proses-proses biokimia. Enzim dan protein lainnya diterjemahkan oleh urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA. Dan mRNA itu sendiri disintetis berdasarkan utas cetakan DNA. Gen tersusun dari molekul DNA sehingga gen menentukan sifat suatu organisme. Next, sintetis protein. Sintetis protein disebut juga biosintetis protein adalah proses pembentukan partikel protein yang di dalamnya melibatkan sintetis RNA yang dipengaruhi oleh DNA. Dalam proses sintetis protein, molekul DNA adalah sumber pengkodean asam nukleat untuk menjadi asam amino yang menyusun protein, tetapi tidak terlibat secara langsung dalam prosesnya. Molekul DNA pada suatu sel ditranskripsi menjadi molekul RNA. Molekul RNA inilah yang ditranslasi menjadi asam amino sebagai penyusun protein. Dengan demikian, molekul RNA yang terlibat secara langsung dalam proses sintetis protein. Hubungan antara molekul DNA, RNA, dan asam amino dalam proses pembentukan protein dikenal dengan istilah dogma sentral biologi molekuler yang dijabarkan dengan rangkaian proses DNA membuat RNA lalu RNA membuat protein. Dilansir laman Kemendikbud, sintetis protein adalah proses di mana kode genetik yang dibawa oleh gen akan diterjemahkan menjadi urutan asam amino. Asam amino ini akan membentuk protein, sedangkan protein nantinya akan berfungsi sebagai zat penyusun dalam tubuh. Selanjutnya, proses sintetis protein. Sintetis protein terdiri dari 2 tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Secara garis besar, sintetis protein dimulai dari DNA, pembentukan RNA, lalu penyusunan protein. Proses sintetis atau pembentukan protein memerlukan adanya molekul RNA yang merupakan materi genetik di dalam kromosom, serta DNA sebagai sifat keturunan. Informasi genetik pada double helix DNA berupa kode-kode sandi atau kode genetik. Kode-kode sandi tersebut nantinya akan dibawa atau dicetak untuk membentuk RNA. Informasi berupa urutan kode-kode sandi pada RNA akan dirangkai menjadi asam-asam amino, peptida, polipeptida sampai terbentuk protein. Seperti yang telah kita ketahui bahwa DNA merupakan bahan informasi genetik yang dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Informasi yang dikode di dalam gen diterjemahkan menjadi urutan asam amino selama sintetis protein. Protein-protein yang terbentuk akan menyusun sebagian besar komponen di dalam tubuh. Contoh protein sebagai komponen penyusun tubuh adalah miosin, aktin, keratin, kolagen, hemoglobin, dan insulin. Variasi dari 20 macam asam amino dapat membentuk protein yang berbeda. Oleh karena itu, setiap individu akan mempunyai bermacam-macam protein yang berbeda pula satu sama lain. Proses sintetis protein untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman saya. Okay, the next material, there is a process of transcription and translation process will be explained by myself. Yang pertama itu adalah proses transkripsi. Nah, proses transkripsi itu merupakan proses awal dari sentral dogma atau sintesis protein, di mana pada tahap transkripsi ini itu terjadi transfer instruksi genetik dari DNA ke mRNA. DNA itu terletak pada bagian nukleus, sedangkan proses dari sintesis protein itu terjadi pada ribosom. Itulah kenapa DNA membutuhkan mRNA untuk membawakan pesan berupa kode genetik agar bisa sampai ke ribosom. Nah, inilah tugas dari mRNA, yaitu menyalin kode genetik dari DNA, kemudian mentransferkannya melalui mRNA agar sampai ke ribosom. Transkripsi itu dibedakan menjadi 3 tahap. Yang pertama itu adalah tahap inisiasi atau tahap permulaan, yang kedua itu adalah tahap elongasi atau tahap pempanjangan, dan yang ketiga adalah tahap terminasi atau tahap pengakhiran rantai DNA.
DNA itu bisa ditranskripsikan menjadi mRNA, tRNA maupun rRNA. Namun hanya basa nitrogen pada mRNA saja yang dapat diterjemahkan menjadi asam amino dan nantinya akan menjadi protein yang beragam. Berakhirnya proses dari transkripsi, kita masuk ke proses dari translasi. Nah, mRNA yang membawa salinan kode genetik dari DNA tadi itu akan pergi menuju ribosom. Nah, di ribosom inilah kemudian terjadi tahap kedua dari sintesis protein, yaitu tahap translasi. Nah, translasi ini adalah proses penguraian atau penerjemahan kode-kode hasil salinan DNA yang dibawa oleh mRNA. Nah, penerjemahan kode ini nantinya akan menghasilkan polipeptida untuk menyusun protein. Mari kita bahas satu-satu tentang proses transkripsi, yaitu yang pertama adalah tahap inisiasi atau yang disebut juga dengan tahap permulaan. Nah, pada tahap ini RNA polimerase itu akan memecah untayan DNA. Kemudian tahap ini akan berakhir ketika RNA polimerase itu akan sampai di promotor atau ujung gen. Selanjutnya kita masuk ke tahap elongasi atau tahap pemanjangan. Nah, tahap elongasi ini adalah suatu tahap di mana RNA polimerase itu akan kembali lagi ke terminator, yaitu bagian ujung dari gen lainnya. Kemudian pada tahap ini itu terjadi pembentukan mRNA yang dimana nantinya akan menyalin kode genetik dari DNA. Selanjutnya kita masuk ke tahap akhir dari proses transkripsi, yaitu tahap terminasi. Nah, pada tahap ini mRNA itu selesai dibentuk dan kemudian mRNA ini itu lepas dari DNA. Translasi itu terdiri dari 3 tahap sama dengan proses transkripsi. Namun proses dari translasi ini tentu saja berbeda, namun namanya saja yang sama, yaitu ada tahap inisiasi yaitu tahap permulaan, kemudian ada tahap elongasi, tahap pemanjangan, dan juga tahap terminasi yaitu tahap pengakhiran dari proses translasi. Semua dari tahapan ini, baik itu tahapan inisiasi, elongasi, maupun tahap terminasi, itu membutuhkan faktor-faktor protein untuk membantu mRNA, tRNA, maupun ribosom di dalam proses translasi. Nah, mari kita bahas satu-satu mengenai tahapan dari translasi ini. Inisiasi. Nah, pada tahap inisiasi, yang seperti kita tahu bahwa mRNA itu terdiri dari kodon-kodon. Nah, pada tahap ini, itu kodon pertama atau kodon start itu akan bertemu dengan ribosom. Kemudian kita masuk ke tahap elongasi. Nah, pada tahap elongasi dari translasi ini asam amino itu akan ditambahkan satu persatu pada asam amino pertama, yaitu metionin. Nah, inisiasi dan elongasi rantai polipeptida itu juga membutuhkan sejumlah energi. Nah, energi ini itu disediakan oleh GTP atau guanin trifosfat. Nah, guanin trifosfat ini itu mirip dengan ATP atau adenin trifosfat. Kemudian kita lanjut ke tahap terminasi. Nah, tahap terminasi ini adalah proses terakhir dari translasi, di mana kodon stop atau kodon akhir akan bertemu dengan ribosom. Nah, setelah proses translasi ini selesai, maka terbentuklah rantai polipeptida yang nantinya akan menjadi protein-protein tertentu. Nah, pada tahap inilah proses translasi selesai. Berakhirnya proses terminasi dari translasi tadi, maka berakhir jugalah proses sintesis protein yang terjadi pada tubuh kita. Sekian penjelasan proses transkripsi dan translasi dari saya. The next material will be continued by Helmi Aniati Efna, yaitu tentang mekanisme proses transkripsi dan juga translasi. Pada tahapan yang pertama dari proses transkripsi itu yaitu inisiasi, atau yang disebut juga dengan permulaan transkripsi. Tahapan inisiasi yaitu yang pertama itu RNA polimerase melekat pada daerah promoter atau pangkal transkripsi untuk memulai transkripsi. Yang kedua, RNA polimerase kemudian berikatan dengan kumpulan protein sehingga membentuk kompleks inisiasi transkripsi. Yang ketiga, RNA polimerase membuka untayan rantai ganda DNA.
Pada tahapan yang kedua, yaitu tahapan elongasi atau pemanjangan dari proses transkripsi. Tahapan elongasi yaitu yang pertama, setelah rantai ganda DNA terbuka, RNA polimerase kemudian menyusun untaian nukleotida dan nukleotida RNA dari arah 5 aksen ke 3 aksen sesuai dengan pasangan basa nitrogennya sehingga terjadi pemanjangan RNA. RNA akan membentuk pasangan basa adenin dan urasil. Proses yang ketiga atau tahapan yang ketiga yaitu terminasi atau pengakhiran dari proses transkripsi. Pada terminasi yaitu tahapan terminasinya yaitu terminasi terjadi pada daerah terminator. Daerah ini memiliki urutan DNA yang berfungsi untuk menghentikan proses transkripsi. Rantai DNA menyatu kembali, kemudian RNA polimerase dan mRNA yang telah terbentuk akan terlepas dari DNA. mRNA atau messenger RNA merupakan RNA yang mengandung kode genetik atau kodon hasil transkripsi basa nitrogen pada DNA yang menjadi cetakan untuk menjadi urutan asam amino polipeptida yang mengkode suatu protein tertentu. Yang ketiga, kemudian mRNA atau messenger RNA akan keluar dari inti sel melalui pori-pori nukleus dan masuk ke dalam sitosol. Proses selanjutnya yaitu proses translasi atau translasi mekanisme. Translasi adalah sintesis polipeptida dari mRNA untuk menentukan urutan-urutan asam amino yang akan membentuk suatu protein. Translasi terjadi di ribosom. Pada tahap ini, sel harus menerjemahkan kode genetik atau kodon. Kodon adalah 3 nukleotida pada urutan mRNA yang dapat diterjemahkan menjadi urutan asam amino. Urutan asam amino akan mengkode suatu protein spesifik. Terdapat beberapa tahapan dari proses translasi ini yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi, juga sama seperti mekanisme pada transkripsi. Pertama, inisiasi atau permulaan dari proses translasi. Yang pertama, ujung mRNA yang telah keluar dari nukleus akan berikatan dengan ribosom unit kecil melalui bantuan GTP dan enzim. Peristiwa tersebut disebut dengan kodon inisiasi. Yang kedua, kodon inisiasi tersebut adalah AUG. Kodon AUG memberikan sinyal untuk memulai proses translasi. Yang ketiga, kemudian tRNA atau transfer RNA antikodon UAC yang membawa asam amino metionin melekat pada kodon inisiasi AUG. Transfer RNA antikodon UAC merupakan komplementer dari kodon AUG. tRNA sendiri berfungsi untuk mengantarkan informasi genetik mRNA dari sitoplasma menuju ribosom untuk disusun menjadi protein. Proses yang kedua yaitu elongasi atau pemanjangan dari proses translasi. Yang pertama, kodon yang dibawa oleh mRNA akan diterjemahkan satu persatu menjadi asam amino. Selanjutnya, asam amino berikutnya akan ditambahkan satu persatu dari asam amino pertama metionin. Lalu, asam amino pertama metionin segera lepas dari ribosom. tRNA kembali ke sitoplasma untuk mengulangi fungsinya. tRNA berikutnya datang untuk berpasangan dengan kodon mRNA berikutnya. Setelah itu, masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA. Terakhir, gabungan asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida yang dikatalisasi oleh rRNA atau ribosom RNA. Terdapat pada ribosom subunit besar yang berfungsi sebagai enzim pembentuk ikatan peptida yang menyambungkan polipeptida antar asam amino. Terakhir dari translasi mekanisme mekanisme translasi yaitu terminasi atau pengakhiran dari proses tahapan translasi. Yang pertama, proses translasi berakhir ketika salah satu kodon stop mRNA, UAA, UAG, dan UGA melekat pada ribosom. Selanjutnya, polipeptida atau protein yang terbentuk akan terlepas dari ribosom dan terjadi pelepasan subunit ribosom menjadi subunit besar dan kecil. Dan terakhir, protein yang telah disintesis melalui proses post-translasi. Pada tahap ini, protein dapat berikatan dengan karbohidrat atau dipecah kembali menjadi beberapa polipeptida.
Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Hermione Evna. Selanjutnya kami ingin menampilkan sebuah video untuk menambah wawasan kita mengenai sintesis protein. Here is a cell, the basic unit of all living tissue. In most human cells, there is a structure called the nucleus. The nucleus contains the genome. In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. Each chromosome contains a long strand of DNA, tightly packaged around proteins called histones. Within the DNA are sections called genes. These genes contain the instructions for making proteins. When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. It moves along the DNA, making a strand of messenger RNA out of free bases in the nucleus. The DNA code determines the order in which the free bases are added to the messenger RNA. This process is called transcription. Before the messenger RNA can be used as a template for the production of proteins, it needs to be processed. This involves removing and adding sections of RNA. The messenger RNA then moves out of the nucleus into the cytoplasm. Protein factories in the cytoplasm, called ribosomes, bind to the messenger RNA. The ribosome reads the code in the messenger RNA to produce a chain made up of amino acids. There are 20 different types of amino acid. Transfer RNA molecules carry the amino acids to the ribosome. The messenger RNA is read 3 bases at a time. As each triplet is read, a transfer RNA delivers the corresponding amino acid. This is added to a growing chain of amino acids. Once the last amino acid has been added, the chain folds into a complex 3D shape to form the protein. That's all for us. Thank you for your attention and sorry for our mistakes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.